iya. Sementara ya kalau misalkan Moskovia gak Purify, dia bakal bisa dikejar-kejar sama Lancelot. Ayo pilih yang mana. Flicker apa? Tapi harus Purify sih, dia grok soalnya. Iya Grok sih, juga. wajib Purify ya. Mhm. Masalah nih Lancelot sama Harit dia bakal enak banget ke arah Moskov nih. Ini Moskov bakal bener-bener main jauh doang sih kayaknya. Gak akan mudah buat bisa ikut teamfight gitu ya. Oke. Tapi ya dengan hero power kembali lagi, Kadita. Trapping seperti apa yang akan dibawakan. Karena terakhir aku ngeliat Rexona ya pakai Kadita. Mainnya tetap main front to pick. Belum Oke. ada kayak angle-angle yang mengejutkan. Mungkin nanti setelah 17 September itu bakal jadi satu hero juga yang di rumput. Betul. Tapi ya, let's see match point untuk RRQ Sena di game yang keempat. Mampukah mereka menjadi tim pertama yang di pool 2-0 atau justru akan tertahan oleh Ixion Esports di game keempat kali ini. So, inilah dia untuk game yang keempat. Yap, pertukaran kembali ya. Transisi dari Classic yang akhirnya memegang ke arah tank jungler, Ricky Wars ke assassin lagi. Dan akan seperti apa ceritanya karena ini adalah match point untuk RRQ Sena. Mampukah Solaris dan kawan-kawan menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Tapi kalau kita lihat ya, penguasaan area river dari antara Uzi dan juga Shane. So far ini Uzi dan Jengminer yang justru lebih memberikan sedikit pressure dan mencicil ya keberadaan dari Rexona. Iya, lagi-lagi mungkin meskipun punya range yang bisa dibilang lebih jauh sedikit ya untuk Valentino itu sendiri, tapi ya early game yang akan coba ditekan oleh Ixion Esports itu semua berkat adanya Khalid sih. Ternyata lagi-lagi Khalid ya meskipun biasanya selalu digunakan untuk antisipasi karena Matilda. Tapi ya Khalid dia punya pressure yang besar di awal-awal gamenya. Yap, itu penguasaan river kan Iya. yang kuat dan ini akan menjadi angin segar buat Ixion Esports sih. Mereka dapetin Little Wanderer barusan, which is good untuk tank jungler untuk bisa kontrol kembali bagaimana objektif yang bisa dikuasain. Dan jangan lupakan 3 kali kemunculan kemenangan bahkan dari Clavis dengan Fredrin ya. Berarti ini kelima Iya. appearance untuk Fredrin bagi Clavis. Ya dan ternyata Khalid dari Uji juga 2 kali kemenangan ya untuk di match sebelumnya. Dan apakah kali ini akan ada kemenangan selanjutnya dan 100% win rate? Uzi tertahan dengan wall yang dibuka oleh Shane. Di sisi lain memang kedua tim belum sempat bertemu. Memang setup sepertinya akan dipersiapkan oleh RRQ Sena terlebih dahulu nih ya. Dengan 4 player yang sudah available. Clavis harus sudah mulai aware juga dengan menghilangnya beberapa member dari RRQ Sena maju secara bersamaan seperti dengan Jengminer yang baru saja mendapatkan level 4-nya. Rexona, Divin, Raw Wave combo dengan Petrify, follow up yang begitu cepat. Ini ada satu Phantom Executions First Blood di tangan dari Ricky Wars. Ini banget sih, bener-bener kayak di turtle 1, junglernya hilang. Dan bahkan untuk kali ini masih ada setup yang coba dilakukan. Uzi memaksimalkan potensial dari Desert Tornado-nya, tapi nggak adanya retribution. Oh, hampir! Dan ternyata tercuri oleh ZYY. Somehow Spear of Destruction dengan timing yang sempurna untuk mendapatkan objektifnya. Wow, tombak yang melintasi Land of Dawn akhirnya tepat menuju last hit terhadap Turtle yang coba untuk kembali disetup oleh RRQ Sena tanpa adanya bahkan sosok jungler dari Ixion Esports itu tidak menjadi masalah. Turtle bisa didapatkan juga dari Shane. Wah, ini cukup rumit untuk Shane karena efek Clarify dan juga Desert Tornado yang terus-menerus menghantui tubuhnya ya. Yang dimana sekarang memang player masih aktif dari Shane tapi nggak mau coba untuk trigger. Gangguan demi gangguan, lihat kemudian Lancelot juga menerima tekanan yang begitu menyeramkan dari Uzi. Sejauh ini masih ada healing effect yang berhasil membuat dirinya masih bisa komit lagi karena gini. Iya, dengan adanya Kirisan Guard ya. Tapi Chico kan tadi masih dengan 100% win rate ya, 3 kali kemunculan untuk Haritnya. Sadar nggak sekarang build Harit tuh variatif banget. Ada Harit yang pakai Swift Boots. Oke. Biasanya kan pakai sepatu yang cooldown ya. Iya. Dia pakai sepatu attack speed biar pakainya Enchanted Talisman. Langsung Bahkan itu talisman ya. ada Harit dengan Malefic Gun. Wah, itu yang Ada. yang baru aku Ada. lihat tuh. Tapi ada ya. Oke, nambahin jarak berarti ya targetnya. Jarak dan attack speed. Meskipun ya overall dari critical hitnya harusnya nggak ter-apply ya, iya nggak sih? Harusnya kan convert. Oke. Menarik nih, dan untuk di area river lagi-lagi kejutan. Demi kejutan dilakukan oleh Ixion Esports, tapi targetingnya terlalu tinggi ya. Shane yang masih punya Tectonic Charge juga bisa escape dengan mudah. Sehingga memberitahu juga informasi keberadaan member-member Ixion Esports yang ada di area river. Tapi Rexona terexpose. Dan untungnya belum ada setup dari Rexona. Oke. RRQ Sena kali ini masih dalam keadaan yang cukup tertinggal sebenarnya. Tapi gold yang dipimpin sama Ixion juga nggak terlalu jauh loh. Terbilang yang masih cukup sengit dengan di angka ratusan aja. Sementara kali ini dengan ada Jengminer udah menyiapkan IMU terhadap 1 buah Tectonic Charge.
Ini akan menjadi inisiasi balasan yang cukup mengerikan juga nantinya. Karena dia bisa sambil nge-damage juga. Kalau dia udah langsung berubah dari Tectonic Charge dengan adanya double dash yang bisa dia digunakan, itu bakal lumayan bahaya sih. Terutama Chico yang sekarang akan menjadi target. Sama-sama level 7 untuk kedua belah jungler. Dan memang adanya Tectonic Charge. Komit yang dilakukan Jean Miner berhasil membuahkan poin kill untuk Arkisena. Dan sekarang Clavis di target kedua, Pressure Squad dikeluarkan. Uzi nggak mampu bertahan. Dua member hilang dari Ixon Esports membuat Arkisena kembali memegang kendali di area turtle-nya. Tapi apakah akan ada keajaiban kedua? Karena ZYY akan dapat piring cantik kalau masih bisa mengenai SOD-nya ke arah Hampir turtle. ya, hampir ya. Hampir lagi, cuman ternyata udah terlalu cepat bisa dieksekusi sama Arkisena juga. Dan bahkan kali ini Iko sendirian untuk bisa mempertahankan. Oh no, cukup berbahaya. Lagi-lagi nggak ada minion. Tapi lihat Iko masih menari dari Vengeance yang membeli waktu cukup banyak. Backupan datang dari Clavis, mengunci Shane. Gak bisa escape, terkena efek. Satu tarikan dari taunt yang dikeluarkan, tapi satu hit terakhir yang dibutuhkan. Flicker terpaksa dibuka. Lejay Miner, satu member di eliminasi Chico. Masih menunggu momentum di bagian tengah, tapi lihat gimana pressure dari Arkisena. Seperti mereka bisa mendapatkan outer turret mid lane dari Ixon Esports. Wah, overextend. Lagi-lagi Gohan membeli waktu cukup banyak dan masih survive dari Inferno Pursuit tanpa henti. Dan ter-roadway, Gohan memang hilang, tapi membawa Uzi. Dan sekarang lihat gimana Chico masih cukup aman. Raw Wave Petrify, dua member tambahan, tiga total yang hilang dari Ixon Esports. Lagi. Kembali masuk dengan seorang diri Iko. What are you doing? Justru menyerahkan nyawanya, terlalu solid. Overextend team fight dari Ixon Esports yang membuat mereka menggali lubang kuburan mereka sendiri. Waduh. Akhirnya satu persatu dipanis, satu persatu di absen juga. Dan bahkan keuntungan dari Arkisena bukan cuma sekedar dari poin kill yang bisa mereka dapetin. Outer middle turret. Dengan adanya tekanan dari Arkisena sendiri, dengan ada ZYY sendirian juga. Akhirnya hilang. Vision akan semakin lebih leluasa lagi dan bahayanya adalah Rexlona yang belum terpick off sama sekali. Ini akan bisa menguasai rumputan untuk memberikan trapping powernya. Masalah tadi nggak ada 5 orang loh dari Arkisena di bawah. Itu yang ngebuat sayang banget kan. 3. Cuma 3 kan. Sebenarnya dari Ixon Esports 4 hilang semua. Satu-satu. Satu Tapi persatu maksud ya. aku juga itu agak sedikit overextend gak sih? Kayak Iya. terus-terusan mereka mencoba, apalagi kan udah mainnya di dalam area defensif dari Arkisena yang dimana altar turret masih berdiri. Wow, itu menjadi satu hal yang cukup fatal ya. Dan sekarang membuat snowball dipegang oleh Arkisena. Sepertinya bisa kembali untuk menguasai area objektif turtle ya. Dan Uzi memang terus mengganggu, tapi Ricky Wars udah nggak terlalu memperdulikannya. Perbedaan 2 level terlihat membuat Clavis tabrak langsung dengan Dark Wave. Jadi dipersiapkan all in seperti ini. Tectonic Charge, Summer Force dibuka. Dan Clavis down, killing spree. Dapatkan untuk Ricky Wars, 2 member hilang dari Uzi pun hingga ada Jay Miner. Juga turut lenyap dalam sakitnya. Raw Wave yang dibuka dan ini menjadi satu keunggulan lagi-lagi Arkisena targeting arah orang terlebih dahulu. Yep, itu dia ya. Kombonya bagus banget sih. Dengan walk, enggak ya. Sekarang terlalu cepat. Iya, iya. Sekarang terlalu cepat gak apa-apa. Namanya juga usaha, at least we tried. Tapi ya, ngelihat dari satu kesempatan untuk bisa mendapatkan farmingan dengan adanya split push power ya. Ini yang lagi coba untuk dimanfaatkan oleh ZYY. Apalagi ZYY-nya masih belum ada tekanan sama sekali nih, 0-0-0. Waduh, sekarang team fight pecah kembali dengan untungnya ya. Jalannya palang pintu win itu. Palang pintu. Tapi enaknya sekarang juga Elton Rampart atau tembok dari Grok ini bisa kita cancel. Iya. Jadi kalau misalkan emang ternyata nutupin jalan pulang temen, Bisa dihilangin. ya jadi ini akan membuat rasa bersalah dari user Grok ini berkurang lah. Dulu kan nggak bisa ya. Gak bisa. Gue lagi mau pulang ditutupin. Oke, dan back to the game. Kita lihat di bagian bawah. Ricky Words yang memang menunjukkan ZYY. 1 melawan 3, tapi ada cover yang dilakukan. Apakah Conceal? Conceal play, ter-expose memang, tapi satu momentum kembali. Jay Miner yang justru membuat seorang Rexlona hampir bisa dieliminasi dan berhasil dapatkan ter-shutdown sudah. ZYY menjadi pertukaran, masih ada team fight yang dilakukan. Phantom Execution, Clavis yang dituju, mencoba Tone Rose dan mega kill untuk Ricky Words. Menari-nari dengan puncture-nya Uzi Flicker untuk bisa escape, tapi ada Chico yang siap menutup jalan pulang dengan Zaman Force yang mau nggak mau bisa dibuka, tapi dia masih mau nutup itu. Karena gak ada wave ya, itu bahaya soalnya masih ada di dalam inner turret juga. Dan sekarang satu buah holy defense di arah tengah sudah mulai ke trigger juga. Masalahnya masih ada wave minion, itu menjadi kerugian pastinya untuk Arkisena. Di bagian atas, lagi-lagi tekanan demi tekanan yang membuat dorongan ke arah base turret Ixon Esports. Kehilangan 2 holy defense. Mampukah mereka bertahan dari Lord yang pertama yang harusnya ini bakal jadi objek milik Arkisena juga nih? Harusnya ya.
Karena kalau ngeliat dari visionnya juga terbatas banget nih dari Ixon. Sekarang Geng Miner udah selesai dengan satu bola lightning transition, tapi seperti itu masih belum cukup untuk bisa mendapatkan poin-poin killnya juga. Yeah. Untuk bisa langsung secure, apalagi Shane, Gohan di depan ini kuat banget. Dan sekarang Gohan masih akan mencari pemain-pemain dari Ixon Esports terlebih dahulu. Oke, Flicker, Technolic Charge, 2 target, langsung Infernal Pursuit, dan Jang Miner yang dituju, berhasil mengambil si Jang Miner. Tapi kali targeting, Gara Clavis, ada Puncture, dari Ricky Words. Iko di sisi lain juga masih harus berhati-hati nih ya. Karena momentum masih saja bisa dihasilkan oleh RRQ Sena dan ZYY. Terlihat di bagian tengah, tapi dia nggak mengetahui sepertinya keberadaan dari Rex Lone nih. Karena ada serangan kejut dari RRQ Sena dengan penguasaan map mereka ya, sangat possible bisa dibawakan. Nah itu dia, Purify maksud aku yang dikeluarkan, tapi justru malah Rex Lone yang tereliminasi. SOD masih belum connect. Karena Lord yang pertama dan Clavis menjadi korban dari kekejaman Ricky Words targeting Gara Iko. Dan ya sepertinya Iko masih ada backup yang bisa dilakukan oleh Uzi yang membuat setidaknya mereka dapetin juga lah korban dari RRQ. Ya sebenarnya karena Kadita ini tipikal yang hit or miss. Kalau misalkan dia nggak dapetin point kill, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena skill dependent banget. Sampai akhirnya berhadapan dengan ZYY yang punya attack speed cukup tinggi dengan permainan basic attack-nya. Jadi akhirnya Rexona yang terpanis, tapi itu lumayan nge-distract. Akhirnya team fight yang dilakukan sama RRQ Sena juga mereka tetap unggul dengan sedikit langsung ke arah Lord-nya. Dan itemization ya, Trinity attack speed ini dia yang menjadi jawaban juga untuk bagaimana ZYY masih cukup terlihat aman. Dan Rose Gold Meteor yang akan menjadi target berikutnya. Tapi sepertinya untuk menahan banyaknya burst damage dari RRQ Sena, Rose Gold Meteor tidak terlalu mencukupi lah. Atau jaminan pasti. Belum jadi jaminan pasti ya. Sementara dengan Lord yang pertama ini kita bakal lihat gimana pressure yang bisa diberikan oleh RRQ Sena lagi-lagi. Momentum bisa mereka dapatkan, tapi Final Slash terlebih dahulu yang menyapu ke Rex Lone. Raw Wave dikeluarkan, Quicksand Garden juga. Satu momentum dari Regis Headstone, dan kali ini turn executions yang dikeluarkan justru malah membuat monster kill. Bahkan double kill didapatkan oleh Ricky Words. Looking for triple, killing spree dipegang ZYY. Last man standing dari Ixon Esports. Mampukah mempertahankan base mereka, bahkan terwipe out sudah semua member dari Ixon Esports dengan kemenangan River Swift yang kembali didapatkan dari sang raja, dari segala raja RRQ Sena di game yang keempat. Wow, dan kali ini 3-1. Oh 1-0 jadi 3-1 gitu Shane. Akhirnya